Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Azlenda dengan NIM 210590202030, Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar. Di sini saya akan menjelaskan tugas farmakologi dengan dosen pengampu Ibu Idza Mulyani, SKM MPH, dengan judul antibiotik, antifungi, dan antibakteri. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Pada kondisi tertentu, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri, atau membunuh sel bakteri. Dengan begitu, infeksi bakteri bisa teratasi. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Antibiotik juga dapat diberikan sebagai pencegahan infeksi bakteri atau profilaksis. Orang-orang yang diberikan antibiotik untuk profilaksis umumnya adalah orang yang berisiko tinggi mengalami infeksi bakteri. Misalnya pasien yang akan menjalani operasi glaukoma atau operasi penggantian sendi. Peringatan sebelum menggunakan antibiotik: ikuti anjuran dan saran dokter selama menjalani pengobatan dengan obat antibiotik. Sebelum menggunakan obat ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jangan menggunakan antibiotik jika Anda alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter riwayat alergi Anda miliki. Yang kedua, beritahu dokter riwayat kesehatan Anda miliki, terutama jika Anda sedang menderita penyakit ginjal, lupus, penyakit liver, atau pernah mengalami infeksi bakteri berat atau sepsis. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda mengonsumsi obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Yang keempat, konsultasikan dengan dokter jika Anda berencana melakukan vaksinasi selama menjalani pengobatan dengan antibiotik. Beberapa jenis antibiotik bisa menurunkan efektivitas vaksinasi, terutama jenis vaksin hidup. Efek samping dan bahaya antibiotik. Efek samping dari penggunaan antibiotik bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dan dosis obat, juga pada respon tubuh pasien terhadap obat. Namun, beberapa efek samping umum yang mungkin terjadi setelah menggunakan antibiotik adalah yang pertama, mual mau muntah, perut kembung, diare, hilang nafsu makan, nyeri otot atau sendi. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping yang Anda alami tidak kunjung mereda atau makin memberat. Selain itu, ada efek samping yang lebih serius akibat penggunaan antibiotik, yaitu peningkatan risiko terjadinya infeksi difisil yang bisa ditandai dengan gejala diare berat yang tidak kunjung mereda atau resistensi antibiotik. Segera ke dokter jika Anda mengalami efek samping tersebut atau mengalami reaksi alergi obat setelah menggunakan antibiotik. Yang kedua, antifungi. Antifungi adalah jenis antimikroba untuk penelatalaksanaan penyakit infeksi jamur. Anti jamur atau dapat disebut juga antifungal adalah suatu golongan obat yang bersifat fungsinyida atau fungisatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandiasis, infeksi sistemik serius seperti meningitis, kriptokus, dan lain-lain. Biasanya obat anti jamur harus diberikan dengan resep dokter, tetapi beberapa ada yang tersedia secara bebas atau over the counter. Anti jamur poliena berupa poliena makrosiklik yang terhidrosilasi pada sistem yang terkonjugasi. Hal ini membuat anti jamur poliena bersifat amfifilik. Anti jamur ini berikatan dengan sterol di membran sel jamur, terutama esgesterol. Hal ini menyebabkan perubahan transisi suhu dan membran sel. Dengan demikian, membran dalam yang kurang cair dan lebih keadaan terkristalisasi
Dalam keadaan normal, membran sterol meningkatkan kekakuan dari fosfolipid bilayer sehingga membuat membran plasma lebih padat. Sehingga isi sel jamur termasuk ion monovalen K+, NaT, helium dan Cl, molekul organik berukuran kecil keluar dari sel karena membran tersebut bocor, dan hal ini merupakan cara agar sel mati. Sel hewan yang mengandung kolesterol dan bukan ergosterol sehingga sel hewan tidak ditarget oleh obat. Namun pada dosis terapi beberapa molekul amfoterisin B dapat berikatan dengan kolesterol pada membran sel hewan, meningkatkan risiko toksitas pada manusia. Amfoterisin B bersifat nekrosik saat diberikan secara intravena dengan rantai hidrofobik. Pada polyena memendek, aktivitas pengikatan dengan sterol meningkat. Oleh karena itu, pemendekan rantai hidrofobik dapat mengakibatkan polyena kolesterol sehingga toksik untuk hewan. Mekanisme aksi anti jamur bekerja dengan memanfaatkan perbedaan antara sel hewan dan jamur untuk membunuh organisme jamur. Dengan sedikit efek pada pasien, tidak seperti bakteri, jamur dan manusia merupakan eukarita. Dengan demikian, sel jamur dan manusia mempunyai kemiripan pada tingkat biologis. Hal ini membuat sulitnya menemukan obat yang mentarget jamur tanpa mempengaruhi sel-sel manusia. Karena itu, banyak obat-obatan anti jamur memberikan efek samping. Beberapa efek samping dapat membahayakan manusia jika obat-obatan tersebut tidak digunakan dengan benar. Yang ketiga, antibakteri. Antibakteri adalah zat yang dapat menganggap pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikro yang merugikan mikroorganisme. Dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kriteria antibakteri hanya dapat digunakan jika mempunyai sifat toksik selektif, artinya dapat membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit, tetapi tidak beracun. Bagi penderitanya, mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat kebutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Nah, selanjutnya faktor-faktor berpengaruh dalam aktivitas senyawa antibakteri, yaitu aktivitas senyawa antibakteri dipengaruhi oleh pH, suhu stabilitas senyawa tersebut, jumlah bakteri yang ada, lamanya inkubasi, dan metabolisme bakteri. Jenis zat antibakteri berdasarkan aktivitasnya, zat antibakteri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakteriostatik dan bakteriosida. Bakteriostatik adalah zat antibakteri yang memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri, menghambat perbanyakan populasi bakteri, tetapi tidak mematikan. Yang kedua yaitu bakterisida, adalah zat antibakteri yang memiliki aktivitas membunuh bakteri. Namun, ada beberapa zat antibakteri yang bersifat bakteriostatik pada konsentrasi rendah dan bersifat bakterisida pada konsentrasi tinggi. Baiklah, hanya sekian penjelasan materi dari saya mengenai antibiotik, antifungi, antibakteri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.